selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di hidupku. Yesus Juru Selamat datang di hidupku. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku. Malamku sunyi selam, bintangmu gemerlap. Juru Selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Shalom kado kawan Donmen, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berada di satu momen, satu hari, satu tanggal yang sangat istimewa buat kita umat Kristen, yaitu hari Natal. Selamat hari Natal buat kado kawan Donmen dimanapun berada. Puji Tuhan, kita sehat, kita masih bisa bertemu sekalipun lewat online, lewat media sosial, lewat channel YouTube Donmen High Five ini. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, yang sudah mendukung channel ini, yang turut serta untuk bersama-sama bersateduh selama 2025 ini bersama saya, untuk kita menyembah, untuk kita berdoa, untuk kita bersyafaat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lagu yang tadi kita nyanyikan itu tentu ini lagu yang wajib ya pada saat kita merayakan atau memperingati hari Natal, Malam Kudus. Tapi saya ingin sedikit saudara berbagi, yang mungkin ada di antara kado kawan Donmen yang sudah tahu latar belakang kisah tentang lagu Malam Kudus. Tapi izinkan saya untuk bercerita secara singkat saudara, bahwa ternyata lagu Malam Kudus ini bukan dibuat dalam kondisi yang baik, bukan dibuat dalam kondisi yang lagi semuanya fasilitas bagus, keadaan bagus, ya, bukan saudara. Tapi justru di tengah-tengah situasi yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, situasi yang sangat berat dan sulit. Ya, peristiwa ini terjadi di sebuah desa. Desa itu bernama Oberndorf, saudara. Ini di Austria. Dan itu terjadi di tahun 1818. Ini terjadi di tahun 1818. Dan di desa ini saudara, ada sebuah gereja. Dan gereja ini menjadi tempat untuk orang desa ini datang beribadah, khususnya untuk malam Natal saudara. Tetapi apa yang terjadi, ternyata kondisi gereja itu dalam keadaan yang tidak baik. Karena kondisi sedang banjir saudara. Tahun 1818 ini pasca perang saudara ya. Tentu kalau pasca perang keadaan belum semuanya baik, belum aman, ya keadaan belum tentu semuanya oke. Saat itu mereka ingin menyaksikan drama Natal saudara. Tapi sayangnya kondisi gereja tidak baik, karena itu pindahlah ya untuk mengadakan ibadah malam Natal dan menyaksikan drama Natal.
Puji Tuhan ada seorang pengusaha, ya, orang yang berada yang memberikan tempat untuk menyelenggarakan ibadah Natal. Singkat cerita saudara, ketika pulang dari malam Natal tersebut, ada seorang pendeta yang bernama Joseph Moore. Joseph ini tidak langsung pulang ke rumah. Dia jalan-jalan naik ke satu bukit dan dia lihat ke bawah dan dia menikmati malam itu dengan cahaya bintang-bintang, dengan lampu-lampu yang menyala. Disitulah dia terinspirasi membuat sebuah lirik lagu. Malam sunyi senyap, ini malam kudus. Disitulah dia mulai membuat lirik lagu saudara. Tapi lirik lagu ini belum sempurna, belum lengkap. Maka dia bekerja sama dengan seorang pendeta dan seorang pendeta seniornya, rekan kerja juga sama hamba Tuhan, Franz Gruber. Ya. Ini juga orang yang tahu musik saudara. Tapi saat itu organ gerejanya sedang rusak. Ya. Rusak karena apa? Karena tikus-tikus saudara. Ya biasa ya saudara ya, kalau ada tikus banyak perabot-perabot yang rusak lah gitu ya. Sehingga tidak bisa dimainkan, tidak bisa dipakai untuk ibadah Natal saudara. Maka akhirnya mereka mengiringinya dengan gitar saudara. Ya gitar kayu untuk mengiringi lagu yang ditulis oleh Joseph dan juga Franz ini. Maka terciptalah lagu Silent Night, Malam Kudus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita lihat kembali saudara. Bukan cuma peristiwa Malam Kudus, lagu Malam Kudus ini dilatar belakangi oleh keadaan yang tidak baik, tapi peristiwa Natal aslinya pun tidak baik saudara. Tahukah saudara bahwa kelahiran Yesus itu juga kondisinya tidak baik-baik saja. Maria dan Yusuf tidak mendapatkan tempat untuk menginap. Bahkan saat itu Maria sudah mulai waktunya untuk melahirkan. Itu tentu momen yang tidak boleh ditunda-tunda saudara, tapi gak ada tempat. Terpaksalah ya situasi keadaan pada saat itu. Yesus harus lahir di kandang ternak saudara. Tidak baik keadaannya kan? Nah, apakah itu cukup? Tidak saudara. Kalau saudara mempelajari kisah peristiwa Natal di Matius, Injil Matius dan juga Injil Lukas saudara, di sana kita dapati bahwa Raja Herodes ketika bertemu dengan orang Majus untuk mendengar bahwa ada seorang raja yang akan dilahirkan. Dan setelah diinterogasi oleh Herodes meminta supaya orang Majus nanti menyampaikan kembali di mana keberadaan Yesus. Tapi karena orang Majus itu tidak datang menemui Herodes, sehingga Herodes marah. Dia tidak ingin cuma membunuh satu orang. Dia tidak ingin menyingkirkan hanya bayi Yesus. Tapi apa yang terjadi saudara? Ini peristiwa yang tragedi luar biasa, di mana Herodes memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua bayi-bayi yang ada di Bethlehem yang usianya 2 tahun. Bethlehem dan sekitarnya, semua bayi-bayi dibunuh oleh perintah Raja Herodes. Tangisan di mana-mana, air mata mengalir deras, saudara. Trauma yang begitu dalam, situasi yang berat, saudara. Inilah peristiwa Natal. Yusuf sendiri pun dalam keadaan yang tidak baik. Dia sudah punya planning mau menikah, bertunangan dengan Maria. Dia tidak pernah menyangka, tidak akan pernah berpikir, tidak pernah menduga akan terjadi bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Wah, berat ya saudara ya. Sehingga Yusuf pun akhirnya berpikir untuk menceraikan, berpisah dari Maria. Tetapi disinilah pesan Natal itu sesungguhnya. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, di tengah situasi yang sulit, keadaan yang berat, di tengah-tengah keadaan di luar prediksi, di luar dugaan kita, terjadi sesuatu hal yang sangat-sangat berat, saudara. Yesus lahir, Yesus datang dan mengubah keadaan, membuat semuanya menjadi indah, membuat semuanya jadi baik. Ada damai, ada ketenangan, ada sukacita yang luar biasa.
Ada satu perkataan malaikat Tuhan ketika menjumpai Maria dan Yusuf. Ketika Maria dijumpai oleh malaikat Tuhan, ada satu kalimat penting saudara, dan ini menjadi esensi makna dari Natal yang bisa kita pegang, yang bisa kita jadikan ini sebuah rema dalam hidup kita. Kita ingat seumur hidup kita, jangan takut. Ketika Yusuf ingin menceraikan Maria, malaikat Tuhan pun datang dan berkata kepada Yusuf, jangan takut. Ketika para gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba, malaikat Tuhan pun datang menemui para gembala di tengah malam yang gelap, di tengah cuaca yang begitu dingin, di mana situasi keadaan bisa saja terjadi. Para gembala ini menghadapi pencuri, perampok, binatang-binatang buas. Tetapi malaikat Tuhan datang dan berkata, jangan takut. Bagaimana keadaan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku? Bagaimana situasi kehidupan yang kita jalani sepanjang 1 tahun 2025 ini? Apakah ada ketakutan-ketakutan yang kita alami? Saya pun sama, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak akan tahu bagaimana situasi keadaan ke depan. Bahkan mungkin yang kita alami hari ini ada pergumulan-pergumulan situasi yang berat. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin berkata, mari saudaraku, jangan takut. Natal membuat Anda dan saya, ketika kita takut, ada Yesus bersama kita. Dia akan menolong dan akan memberikan kita ketenangan, damai sejahtera. Amin, saudara. Yang percaya bahwa di dalam Yesus Kristus, Dia adalah sumber ketenangan kita, sumber damai. Sehingga ketika ketakutan kita melanda, mari kita andalkan Kristus, mari kita percaya kepada Kristus, mari kita yakin Tuhan bersama kita. Yang percaya boleh katakan sama-sama amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari saya mengajak kita menaikkan satu pujian, saudara. Lagu ini juga punya pesan bahwa banyak hal yang kita alami, keadaan yang tidak baik. Bahkan dunia ini mentertawakan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang beriman, di mana kita mungkin saja keadaan kita tidak baik. Meskipun kita beriman, percaya, kita setia kepada Tuhan, tapi kita justru mengalami situasi yang berat. Tapi lewat lagu ini, kiranya ini memberkati kita semua dan mengangkat iman pengharapan kita untuk kita tetap percaya Tuhan punya cara untuk menolong kita. Sebagaimana Tuhan punya cara untuk menolong Yusuf dan Maria, Tuhan punya cara untuk menolong orang-orang Majus, Tuhan punya cara untuk menolong Yusuf, Tuhan punya cara untuk menolong para gembala. Tuhan juga akan punya cara untuk menolong Anda dan saya. Cara yang ajaib, cara yang melampaui segala akal dunia. Haleluya. Mari kita datang menghampiri Tuhan, kita sembah Dia. Kami datang padamu, Yesus Kristus Tuhan, sumber damai sejahtera, sumber ketenangan jiwa, sumber pengharapan. Kaulah satu-satunya Tuhan. Kau punya cara, Kau punya cara yang ajaib menolong kami, Tuhan. Saat kami takut, saat kami bimbang, saat kami
Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, segala cara yang kita lakukan tanpa libatkan Tuhan, segala sumber mata ganti dengan air mata. Meskipun kilau dunia menawan, air mata kita menangis karena mereka tertawa, mempertanyakan Tuhan. Namun jangan pernah lupa, Tuhan kita punya cara. Cara-Mu Tuhan menolongku dalam segala hal, jauh melebihi dari semua ahli. Cara-Mu Tuhan melampaui segala akal dunia, pembelaannya sempurna. Hanya dalam Tuhan ada mata air kehidupan. Mari kita naikkan pujian kembali. Segala cara yang kita lakukan tanpa libatkan Tuhan, segala sumber mata berganti dengan air mata. Meskipun kilau dunia menawan, air mata kita menangis karena mereka tertawa, mempertanyakan Tuhan. Namun jangan pernah lupa, Tuhan kita punya cara. Cara-Mu Tuhan menolongku dalam segala hal, jauh melebihi dari semua ahli. Cara-Mu Tuhan melampaui segala akal dunia, pembelaannya sempurna. Dalam Tuhan ada mata air kehidupan. Mari sekali lagi kita naikkan pujian. Segala cara yang kita lakukan tanpa libatkan Tuhan, segala sumber mata berganti dengan air mata. Meskipun kilau dunia menawan, air mata kita menangis karena mereka mempertanyakan Tuhan. Namun jangan pernah lupa, Tuhan kita punya cara. Jangan pernah lupa, namun jangan pernah lupa, Tuhan kita punya cara. Cara-Mu Tuhan menolongku dalam segala hal, jauh melebihi dari semua ahli. Cara-Mu Tuhan
sudah datang ke dunia ini. Buat kami yang sudah percaya beriman kepadamu, biarlah Tuhan kami terus setia. Sekali Yesus tetap Yesus, dan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Dalam keadaan apapun yang kami alami, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Pembelaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Dan Kau pasti punya cara untuk menolong kami. Biarlah iman, pengharapan, kasih kami semakin bertambah-tambah Tuhan. Di momen Natal ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar iman kami, pengharapan kami, kasih kami semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin besar. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah kalau ada di antara Kado kawan Donmen yang sedang dalam ketakutan, yang sedang dalam kebimbangan, yang sedang dalam kekhawatiran. Dalam nama Tuhan Yesus, hai saudaraku, jangan takut. Itulah pesan Natal, itulah yang Tuhan ingin sampaikan kepadamu. Dengarkanlah Dia. Jangan takut. Ada Yesus bersamamu. Nantikanlah Dia. Panggillah Dia. Percayalah Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dia punya cara untuk menolong. Dia akan teguhkan engkau. Dia akan beri damai, ketenangan, dan jalan keluar yang terbaik. Saya berdoa buat Kado kawan Donmen yang mungkin masih hidup di dalam cara-cara dunia. Engkau yang masih duniawi, engkau yang masih terus hidup dalam dosa, tidak mau lepas dari dosa. Engkau yang masih terus membiarkan dirimu dijajah, diperbudak oleh keinginan hawa nafsu. Ingatlah Yesus datang untuk mencarimu. Yesus datang untuk menerimamu. Yesus datang untuk memanggilmu. Yesus datang untuk menjamamu. Yesus datang untuk mengasihimu. Kembalilah padanya. Bertobatlah. Bertobatlah. Dan ikutilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat Kado kawan Donmen yang sudah jauh dari Tuhan, mungkin kau baik-baik saja, kau tidak berbuat jahat, kau baik-baik saja, kau bahkan berbuat baik kepada banyak orang, kau tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Tetapi engkau jauh darinya. Kasih mula-mula itu sudah mulai redup. Cintamu akan Tuhan Yesus sudah mulai berkurang. Engkau hanya berputar-putar dalam keadaanmu. Engkau tidak lagi datang beribadah, tidak lagi mau melayani Tuhan, tidak lagi mau melakukan yang pernah dulu kau lakukan sebelumnya. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin Kado kawan Donmen, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada prasangka-prasangkamu sendiri. Jangan merasa dirimu lebih tahu daripada Kristus Tuhan. Jangan kau menganggap sepi kemurahan Tuhan. Jangan kau menganggap Tuhan tidak adil. Jangan menganggap kau Tuhan tidak sanggup. Percayalah, Dia Tuhan yang hidup. Bukalah hatimu.
Dan mintalah supaya kekeringan rohanimu terus dibasahi, dialiri oleh Sang Sumber mata air kehidupan, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan kami kepadamu di hari Natal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kado kawan Donmen, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati iman percayamu untuk terima berkat yang datang daripadanya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, sekarang terimalah damai Natal, ketenangan Natal, sukacita Natal, di mana kita jangan takut, ada Tuhan Yesus. Jangan takut, ada Yesus dalam hidup kita. Terimalah berkat di dalam penyertaan, keteladanan dan ajaran Kristus Yesus Tuhan. Cinta kasih-Nya mengalir memenuhi kehidupanmu, kehidupan keluarga kita, dimanapun kita berada. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap terus beriman, berpengharapan dan penuh kasih. Terimalah berkat di dalam tuntunan penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Roh Kudus untuk membuka jalan, memperlihatkan cara Tuhan yang ajaib, yang melampaui segala akal dunia, yang melampaui segala ahli. Kuasa Roh Kudus akan menyingkapkan, akan menuntunmu, akan membimbingmu kepada mata air kehidupan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi kado kawan Donmen, saya bersama keluarga mengucapkan selamat hari Natal kepada kado kawan Donmen. Channel Donmen High Five ini kiranya terus didukung ya saudaraku, kiranya terus bisa berkembang dan bisa menjadi berkat, menjadi kesaksian, bisa menjadi inspirasi untuk generasi ke generasi. Selamat menyongsong tahun baru kado kawan Donmen. Doa saya menyertai dan biarlah kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Itu yang akan menjadi kekuatan pengharapan dan menjadi pagar hidup kita untuk menyongsong tahun depan. Kita percaya bersama Tuhan, kita cakap penanggung segala perkara. Bersama Tuhan kita akan dipakai untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan kita menangkan jiwa-jiwa dan kita hidup untuk semakin berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kado kawan Donmen. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam happy, salam Donmen untuk kita semua. Bye.